Penguasa Alam Kayangan, Bab 30, Judul, Kamu Harus Memanggilku Guru Rumini. Bang, tanpa emosi atau peringatan, Rumini mengangkat tangannya, ekspresi Shingyo tiba-tiba berubah. Ini berubah menjadi horor yang ekstrim, seolah-olah dia telah melihat hantu yang paling mengerikan pada saat ini. Setelah itu, suara yang mengerikan dari bagian tubuh yang meledak muncul, dan tubuhnya terbuka dengan suara keras. Kepala, 4 anggota badan, batang tubuh, dan organ-organ. Semua hancur dalam sekejap, menjadi bunga berdarah besar. Bintik-bintik darahnya yang menyebar jauh membuat seluruh permukaan darah merah. Gunawan terperangah. Keduanya dari Padepokan Shin, Shinba dan Shingyo, penjaga untuk putra master Padepokan Shin, namun satu tubuhnya terbelah terbuka seketika, dan yang lain tubuhnya meledak seketika. Mereka berdua tiba-tiba terbunuh seketika di bawah tangan Rumini, namun tidak ada tanda-tanda adanya perjuangan nyata. Mungkin bahkan sampai kematian mereka masih tidak mengerti bagaimana mereka mati. Selanjutnya, cara mereka meninggal lebih menyedihkan dari yang lain. Gunawan dengan 2 masa hidup telah membunuh banyak orang sehingga dia sudah lama terbiasa dengan kekejaman, karena ketika menghadapi orang-orang yang sangat dibencinya, cara penanganannya sama mengerikannya. Namun, tidak pernah ada saat di mana dia bisa menjadi biadab seperti dia membunuh orang sesuka hatinya. Lebih tepatnya, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gadis berambut merah ini yang mengaku sebagai Rumini, siapa sebenarnya dia? Wah, suara erangan yang menyakitkan tiba-tiba keluar dari bibir Rumini saat tubuh mungilnya berjongkok di lantai dan mulai menggigil. Shinba telah menjadi potongan daging sementara Shingyo telah menjadi genangan darah. Gunawan tiba-tiba mengerti mengapa dia mengaku sebagai Rumini yang berlumuran darah. Dari cara membunuhnya, orang bisa membayangkan berapa banyak orang yang dia bunuh dan betapa brutalnya korban meninggal di bawah tangannya. Dia jelas hanya seorang gadis yang belum tumbuh dewasa, tapi dari tindakannya, seolah-olah dia adalah dewa kematian yang tanpa ampun. Jantung Gunawan tak terkendali melahirkan rasa takut yang dingin. Melihat ekspresi menyakitkannya, Gunawan ragu sejenak, namun masih melangkah maju 2 langkah dan berkata, "Kau jelas hanya bisa menggunakan kekuatan terkecil untuk membunuhnya, namun kau membuat dia mati tanpa mayat utuh. Jiwamu sekarang terinfeksi dengan racun yang unik, begitu kau menggunakan tenaga dalammu, racun ini akan memanfaatkannya dan masuk untuk melahap jiwamu." Au, lolongan serigala tiba-tiba terdengar dari belakang Gunawan, dan lolongan ini jelas sangat dekat. Sangat dekat sehingga letaknya tepat di samping telinganya. Gunawan langsung berbalik dan yakin, di sebelah kanannya, ia melihat seekor serigala dewasa yang berbulu abu-abu yang tanpa sadar muncul 2 meter darinya yang menatapnya dengan mata liar. Serigala liar, hati Gunawan tiba-tiba menjadi cemas. Ini adalah batas kota. Bagaimana bisa ada serigala liar yang muncul? Meskipun serigala liar ini hanya binatang normal, tapi masih serigala dan ia tidak cocok untuk melawannya. Tunggu, angin saat ini masih bertiup, dan Shinba berubah menjadi potongan daging tadi, jadi jika aroma darah terbawa oleh angin, ada kemungkinan besar itu menarik haus darah yang sangat dalam. Serigala liar yang tiba-tiba muncul bahkan memberi Gunawan cukup waktu untuk bereaksi atau berpikir. Itu menggeram sekali untuk kemudian berlari lurus dan melompat pada jarak sekitar 7 langkah lurus menuju Gunawan. Cakar tajamnya yang berkilau cukup untuk segera menghancurkan tubuhnya. Apa kata Gunawan sebelumnya tidak salah sama sekali. Agar Rumini bisa masuk ke mutiara racun surgawi, dia mengisap darah Gunawan, sehingga melindungi hidupnya, dan karena itu kehidupan Gunawan juga menjadi hidupnya. Jika Gunawan mati, dia akan mati juga. Bahkan jika dia tidak mati, jika dia kehilangan mutiara racun surgawi, jiwanya akan menyebar dalam waktu singkat karena racun di tubuhnya. Oleh karena itu, melihat serigala itu menerkam Gunawan, sedikit niat membunuh melintas di mata Rumini, dan kekuatan energi mulai mengembun di tangannya. Tapi saat dia menggunakan tenaga dalamnya, dia merasa seolah-olah dia ditusuk ribuan panah. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan suara menyakitkan keluar dari mulutnya karena semua kekuatan energi yang terkondensasi dari sebelumnya bubar. Seluruh tubuhnya mulai berkedut karena rasa sakit, tubuhnya tiba-tiba kabur, seolah-olah dia hanyalah ilusi. Ketika dia pertama kali menggunakan kekuatannya untuk membunuh Shinba, dia merasakan efek rebound yang kuat dari racun pembunuh dewa dan penggunaan kedua tenaga dalamnya untuk membasmi Shingyo melipat gandakan efek rebound. Menyalurkan tenaga dalamnya sekali lagi kali ini mengaktifkan racun mematikan di tubuhnya, dan ia mulai melahap jiwanya dengan panik, seperti seekor ular yang baru saja terbangun dari tidurnya. Apalagi menyerang serigala, dia sudah tidak mampu berdiri tegak. Dihadapkan dengan racun itu, tubuhnya yang setengah transparan tampak seolah bisa lenyap seperti asap ke udara tipis.
Jangan gunakan tenaga dalammu. Saat melihat tubuh Rumini, Gunawan mulai mengerutkan kening. Sementara serigala liar di atas kepala, mulai menjatuhkan kepala terlebih dahulu, gigi tajamnya semakin tajam dan mendekat ke matanya. Selas, pakaian di bahu kanannya dicabik-cabik dan hampir melukai dagingnya. Gunawan yang telah dengan sengaja menghindari serangan mendadak yang tiba-tiba tidak sabar untuk bangkit dan menggunakan semua kekuatan di tangan kanannya diayunkan ke arah serigala abu-abu. Bubuk yang telah disiapkannya untuk digunakan pada Sinba secara akurat berserakan di kepala serigala liar yang baru saja mendarat. Serigala liar itu tiba-tiba mengaum dengan sedih, dan tubuhnya ambruk pertengahan aumannya, dan cakarnya mencakar matanya. Gunawan segera berdiri dan dengan cepat meraih belati Rumini yang telah dilempar ke lantai tadi. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerkam kembali serigala liar, dengan maksud menusuk tenggorokannya dengan menggunakan belati di tangannya. Meskipun serigala liar adalah binatang normal, kulit dan tulang mereka sangat kokoh. Ketika orang normal menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menembus tenggorokannya, hasilnya hanya akan menjadi luka daging belaka yang tidak akan membahayakan hidupnya tapi malah akan mengagitasi agresivitasnya. Belati Gunawan melesat dengan kecepatan tinggi dan tempat yang ditusuknya terkunci di dalam garis penglihatannya. Belati itu akurat menembus ruang antara tulang-tulang serigala liar dan mengiris terbuka tenggorokannya. Suara serigala liar mulai kehilangan kekuatan. Seluruh tubuh bergetar keras sebelum ambruk di tanah tanpa suara. Fiuh! Gunawan mendesah lega dan mengulurkan tangannya untuk menyeka dahinya yang penuh dengan keringat. Meski kekuatannya rendah dan tubuhnya lemah, pengalamannya masih ada. Fakta bahwa dia yang sebelumnya meremehkan seluruh dunia, tapi sekarang malah mengalami kesulitan dengan serigala liar yang sangat normal, membuatnya tanpa sadar mengungkapkan senyuman pahit. Dengan ekspresi rasa sakit di wajahnya, Rumini seperti anak kucing yang terluka saat ia berbaring meringkuk di lantai, sementara tubuhnya masih terus berkedip seperti sebelumnya. Setelah Gunawan menahan napas, dia bangkit dan pergi ke sisinya. Dia meletakkan tangan kirinya di bahunya, melepaskan kekuatan detoksifikasi mutiara racun surgawi dengan cepat, dan menahan racun yang berkecamuk di dalam tubuh dan jiwanya. Racun pembunuh dewa. Racun macam apa itu sebenarnya? Itu akan mengambil hidup gadis ini dengan kekuatan mengerikan. Rasa sakit di wajah mungil Rumini akhirnya mulai berkurang, namun tubuhnya masih bergantian antara jelas dan tidak jelas. Selanjutnya, tingkat perubahannya mulai semakin sering, karena dengan jelas menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pada saat ini, Rumini tiba-tiba mengangkat wajahnya, mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan kanan Gunawan. Dia melepaskan pelukannya. Menggunakan gigi putih salju untuk menggigit jari telunjuknya. Rasa sakit dari jarinya membuat wajah Gunawan menjadi terdistorsi. Dia merasa jarinya digigit gigi tajam, dan tetesan darah yang meresap keluar semuanya tersedot ke mulut Rumini. Dibandingkan dengan rasa takut akan darahnya yang tersedot olehnya untuk pertama kalinya, Gunawan sekarang lebih tenang. Dia sama sekali tidak melawan dan juga membiarkannya menggigit jarinya dengan cara yang dia inginkan. Perasaan lembut dan hangat dari lidah kecil menekan ujung jarinya dengan kuat, memberinya perasaan kenikmatan yang tak terlukiskan di bawah rasa sakitnya. Seiring dengan tetesan darah yang tersedot ke mulut Rumini, laju perubahan tubuh Rumini mulai melambat, sebelum akhirnya berhenti setengah menit kemudian. Meski wajahnya masih putih pucat, Rumini melepaskan giginya dari jarinya. Setelah itu, dia tidak lagi sakit. Gunawan mundur selangkah, melihat bekas gigitan jari telunjuk di tangan kanannya yang masih mengalir dengan darah, dan berbicara sambil menghirup udara dingin. "Apa kau berhubungan dengan seekor anjing, menggigit setiap kali kau melihatku?" Rumini mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menyeka sudut mulutnya, saat wajah muda dan lembutnya masih tetap ketakutan. Dia sedikit mengertakkan gigi, mengerutkan kening dan berkata dingin, "Bukankah itu karena kau tidak berguna? Kalau tidak, bagaimana putri ini dipaksa berakhir seperti ini?" "Aku tidak berguna?" Gunawan tertawa sendiri. "Heh, dibandingkan denganmu, aku memang tidak berguna. Seekor serigala liar biasa bisa dengan mudah mengambil nyawaku. Jika kau tidak menyelamatkan aku 2 kali, aku pasti sudah meninggal di bawah tangan kedua orang yang telah terbunuh tadi. Tapi, seberapapun tidak bergunanya diriku, aku menyelamatkan hidupmu 2 kali. Jika kau tidak bertemu denganku malam itu, kau pasti sudah diracuni sampai mati. Baru tadi, jika aku sudah meninggalkanmu, seorang gadis kecil yang berbahaya, dan berjalan pergi, jiwamu bisa saja bubar. Bila kau mengatakan bahwa aku tidak berguna, pernahkah kau memikirkan untuk berterima kasih kepadaku?" Rumini dibuat terdiam. Mampu bertemu dengan mutiara racun surgawi di ambang kematian dihitung sebagai keberuntunganmu. Namun keberuntunganmu jelas berakhir di sini. Pusat cakraku telah lumpuh. Jika aku tidak memperbaikinya,
aku hanya akan tinggal di tingkat pertama ranah fondasi sepanjang hidupku. Kau terinfeksi dengan racun yang mematikan sehingga kau tidak dapat menggunakan kekuatanmu dan hanya dengan kekuatanku, ketika menghadapi bahaya yang lebih besar, aku bisa mati kapanpun, sehingga menyeretmu ke bawah dengan diriku. Gunawan dengan acuh tak acuh mengatakan apa yang dia pikirkan. Tangannya memegang jari yang akhirnya berhenti berdarah. Rumini terus berdiam diri, namun ekspresi di matanya terus berubah, seolah-olah dia ragu-ragu atau berusaha mengatasi sesuatu. Tapi kau tidak perlu khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk memperbaiki pusat cakraku sendiri. Tidak, aku harus menemukan jalan. Sebelum itu terjadi, aku akan berhati-hati untuk melindungi hidupku sendiri. Sin Awan berkata dengan wajah tenang dan tegang. Dalam pikirannya, muncul sosok Sin Bejo dan Sin Niwang sekali lagi. Untuk mereka, dia harus berjalan menyusuri jalan yang sangat menantang ini dalam kecepatan tercepat, tidak peduli biayanya. Memperbaiki pusat cakramu, senyuman yang menghina muncul dari wajah gadis itu. Aku sudah melihat pusat cakramu. Itu tidak rusak baru-baru ini, tapi rusak parah saat kau kecil dan itu terjadi sebelum terbentuknya pusat cakra, sehingga hancur pada akar-akarnya. Sampai hari ini, pusat cakramu lumpuh melebihi batas. Dengan situasi seperti ini, memang ada cara untuk memperbaikinya dengan paksa. Namun, bahkan setelah kau memperbaikinya, paling tidak kau hanya bisa membuka 3 pusat meridian. Selanjutnya, kau telah melewatkan periode kritis 14 tahun dalam dasar pusat cakra. Dengan keadaan ini, dalam 10 tahun, kau bahkan tidak akan mampu menerobos ranah fondasi. Selain itu, kau juga tidak akan bisa menerobos ranah kelahiran cakra seumur hidup. Dan tetap saja seperti sebelumnya, sampah yang tidak berguna. Kata-kata Rumini menyebabkan ekspresi Gunawan tiba-tiba berubah kaku dan mulai mengepalkan kedua tangannya. Kata-kata Rumini menusuk kebenaran yang selalu dia hindari di hatinya. Seperti yang dia katakan, pusat cakra telah rusak dari akarnya. Bahkan jika dia tahu cara memperbaikinya, dia hanya bisa memperbaiki sebagian kecil dari itu, jadi pusat cakranya masih akan setengah lumpuh. Karena fakta bahwa ia telah melewatkan masa fondasi yang paling penting, tidak hanya kecepatan kultivasi tenaga dalamnya akan sangat lambat, tapi juga hampir tidak mungkin menerobos ranah cakra sejati. Dada Gunawan sangat berombak. Dengan menggertakkan giginya, dia berkata, "Aku akan menemukan solusi untuk semua itu. Kau ingin mengumpulkan semua jenis tumbuhan dan menggunakan kemampuan penyempurnaan mutiara racun surgawi untuk membuat setiap jenis obat, untuk membuat dirimu lebih kuat, bukan? Sepertinya ide bagus. Namun, dengan kemampuan menggelikanmu, apa yang bisa kau andalkan untuk membeli ramuan kelas tinggi itu? Pada akhirnya, kau akan menyeret putri ini ke kematian bersamamu." Dengan mata yang jernih, Rumini mengangkat wajahnya, seolah-olah dia akhirnya membuat keputusan. Simpanlah ide yang menggelikan itu untuk dirimu sendiri. Kau telah menyelamatkan nyawa putri ini, oleh karena itu putri ini akan membalasmu. Kau hanya perlu berjanji pada putri ini 3 kondisi. Kemudian, putri ini akan segera membiarkanmu memiliki pusat cakra yang baru. Di bawah tatapan terkejut Gunawan, ekspresi Rumini di matanya menjadi dalam dan misterius, saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih lembut. Pusat cakra yang baru dengan kekuatan dari dewa. Untuk memiliki satu set pusat cakra yang baru, pusat cakra dengan kekuatan dewa, beberapa kalimat Rumini terdengar seperti guntur yang tiba-tiba datang pada Gunawan yang menginginkan cara untuk memperbaiki pusat cakranya. Dia mengatakan kepada Sin Niwang bahwa dia pasti akan menjadi kuat dan kembali dalam waktu 3 tahun. Namun dengan kondisi pusat cakranya, dalam waktu 3 tahun sangat tidak mungkin terjadi. Alasan mengapa dia mengajukan klaim semacam itu adalah untuk menekan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Hanya dengan keyakinan seperti itu, seseorang bisa mencapai potensi maksimal mereka. Dan sekarang, Rumini telah dengan jelas menyatakan bahwa dia bisa segera memberikan Gunawan pusat cakra yang baru. Selanjutnya, pusat cakra yang baru ini juga memiliki kekuatan dewa. Dia tidak tahu apa itu kekuatan dewa yang telah dibicarakan Rumini, tapi 3 kata. Pusat cakra baru menyebabkan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menahan kegembiraan ini dan menatap Rumini. "Kau, apakah itu benar? Apa untungnya putri ini berbohong padamu?" kata gadis itu, wajahnya merah padam karena bangga. Gunawan tidak tahu harus berkata apa. Memang, mengingat kekuatan mengerikan dari kekuatan ranah alam raja miliknya, tidak akan ada alasan baginya untuk menyia-nyiakan usahanya untuk menipu orang normal, apalagi orang cacat. Agar seseorang memperoleh pusat cakra baru dalam waktu singkat, di mata orang normal bahkan di mata dokter yang sangat terampil, Gunawan, itu mustahil. Tapi saat Rumini mengucapkan kata-kata itu, tidak ada sedikit pun kebohongan dari auranya.
Namun, rambut merahnya memberi fakta bahwa dia bukan manusia dari Pulau Jawa, karena usianya cukup muda, auranya mengerikan, dan racun pada orang itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki mutiara racun surgawi. Berapa banyak misteri lain yang masih dia miliki? Mungkinkah dia benar-benar memiliki metode aneh yang bisa memungkinkan dia mendapatkan pusat cakra baru dalam waktu singkat? Jika itu benar-benar mungkin terjadi, maka dia akan memiliki kesempatan yang pasti untuk mewujudkan janji yang dia buat pada Sin Bejo dan Sin Niwang. Saat memikirkannya, tatapan Gunawan mulai menyala. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, apa 3 syarat yang harus kujanjikan padamu? Rumini tahu bahwa dia pasti tidak dapat menolak tawarannya sehingga dia memotongnya dan langsung menjawab. Kondisi pertama, kau harus berjanji untuk membantu putri ini menemukan 3 item. Itu adalah setangkai bunga tangisan neraka, 3 inti binatang roh yang tidak rendah dari ranah Tyrant dan juga paling sedikit 35 kilo batu kristal surgawi. Gunawan mendengarkan dengan seksama. Saat Rumini berkata sampai bunga tangisan neraka, alisnya lemas. Dia pernah mendengar nama tangisan neraka dari gurunya sebelumnya, namun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika gurunya mengatakan kepadanya tentang hal itu saat itu, bunga tangisan neraka adalah objek kin dan kejahatan di dunia. Itu hanya tumbuh di tanah yang gelap dan dingin, batang dan daunnya berwarna hitam keunguan, dan butuh waktu 24 tahun untuk mekar sekali. Bunga mekar itu berwarna ungu terang yang sangat cantik. Pada kelopaknya, ada kabut ungu muda yang membawa nafas dunia bawah, dan saat kabut itu melayang, ia masih bisa dengan samar mengeluarkan suara menangis dan tertawa dari hantu-hantu kecil. Bunga itu layu 3 hari setelah mekar, jadi seseorang harus menunggu 24 tahun kemudian agar mekar sekali lagi. Gurunya tidak menyebutkan kegunaan dari bunga tangisan neraka. Dia hanya mengatakan bahwa jika orang normal mendekatinya, dia akan diserang oleh gas-gas yang berakhir dengan koma dalam cedera ringan dan kematian dalam cedera terburuk. Pergi ke tanah yang gelap dan dingin untuk menemukan tangkai bunga yang baru mekar setiap 24 tahun sekali, itu bisa menyebabkan kematian saat mendekatinya. Gunawan menggerakkan alisnya dan tidak bereaksi berlebihan. Jika Rumini benar-benar bisa memberikan kepadanya pusat cakra yang baru, permintaan ini tidak dianggap tidak masuk akal. Namun item kedua yang Rumini katakan hampir membuatnya menangis tanpa disengaja. 3 inti binatang roh yang tidak lebih rendah dari ranah Tyrant? Apa kau bercanda? Apa ranah Tyrant? Itu adalah alam legendaris yang tidak dapat dicapai oleh banyak praktisi tenaga dalam, sebuah alam yang begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Jika seseorang melihat ke dalam keseluruhan Pulau Jawa, ada beberapa di ranah alam raja, namun dikonfirmasi bahwa tidak ada orang di ranah Tyrant. Para ahli di ranah alam raja dikenal sebagai Tron, sedangkan untuk ranah Tyrant, mereka dikenal sebagai Overlords. Ini berarti bahwa sekali seseorang mencapai alam ini, seseorang akan menjadi penguasa mutlak di surga dan bumi, yang tidak pernah ada yang bisa menentangnya. Jangan bicara tentang Pulau Jawa sekarang. Bahkan dalam 1000 tahun lagi, ahli tertinggi ranah Tyrant tidak akan pernah muncul dalam Pulau Jawa. Dan Rumini, dia menginginkan 3 inti binatang roh yang tidak lebih rendah dari ranah Tyrant. Untuk mendapatkan 3 core ini, dia harus membunuh 3 binatang Tyrant yang sangat hebat. Masalah pertama adalah di mana dia akan menemukan 3 binatang ranah Tyrant. Di dalam Pulau Jawa, siapa yang bahkan berani menyinggung seekor Tyrant yang sangat hebat? Di atas ranah alam raja, setiap langkah membawa mendekat ke surga. Bahkan 5 orang di puncak ranah alam raja tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan seseorang di tingkat pertama ranah Tyrant. Itu berarti bahwa jika semua ahli ranah alam raja dari Pulau Jawa berkumpul, mereka tetap tidak dapat menghadapi bahkan 1 binatang Tyrant. 3 inti binatang roh tidak lebih rendah dari ranah Tyrant. Orang akan mengira bahwa kepala dari 4 padepokan utama akan marah setelah mendengar permintaan ini. Dan untuk item ketiga yang disebutkan Rumini, Gunawan hampir terjatuh. Setidaknya 35 kilo batu kristal surgawi. Itu batu kristal surgawi, bukan kristal ungu nadi langit. Kristal ungu nadi langit dianggap sebagai harta tak ternilai harganya di dunia ini. Sepotong kristal ungu N plus adi langit sebesar kuku dianggap tidak ternilai harganya, dan hanya padepokan besar yang pantas memilikinya. Praktisi tenaga dalam biasa bahkan tidak berani memikirkan untuk memilikinya. Batu kristal surgawi dibuat dengan mengekstraksi dari kristal ungu nadi langit. Kristal ungu nadi langit seukuran rumah diperkirakan hanya bisa membuat batu kristal surgawi yang seukuran kuku jari. Dalam hal ini, 35 kilo batu kristal surgawi? Sialan. Gunawan memiliki alasan untuk percaya bahwa bahkan jika seseorang mengumpulkan semua batu kristal surgawi di Pulau Jawa, bahkan tidak akan berjumlah 35 kilogram.
Dan jika benar-benar ada jumlah batu kristal surgawi ini, dalam hal ini nilainya cukup untuk membeli setidaknya 3 pulau Jawa. Apakah kau tidak mempermainkanku? Ketika Gunawan bercakap-cakap, udara terus bocor di antara giginya. Dia percaya siapapun di Pulau Jawa akan terkejut dan mereka akan berakhir dengan gagap jika mereka mendengar permintaan ini. Ekspresi wajah Rumini tidak bercanda. Dia dengan dingin menatap dan berkata, "Racun itu telah menyerang jiwaku. Bahkan dengan mutiara racun surgawi, dibutuhkan beberapa tahun sebelum benar-benar mendetoksifikasi. Setelah racun pada tubuhku telah didetoksifikasi, aku harus membangun kembali tubuh. Dan ketiga hal ini penting bagiku untuk membangun kembali tubuh, tidak boleh ada yang kurang. Lalu waktunya, 30 tahun. 30 tahun, waktu ini akhirnya membiarkan Gunawan mendesah kecil dan perlahan menganggukkan kepala. Baiklah, aku setuju dengan kondisi ini. Sampah, 30 tahun itu masih lama, jadi masih ada waktu untuk memikirkannya. Sedangkan untuk bunga tangisan neraka, inti binatang Tyrant dan 35 kilo batu kristal surgawi, masih ada 30 tahun. Sedangkan untuk kondisi kedua, Gunawan menahan napas dan bertanya, kondisi pertama sudah sangat menakutkan, maka yang kedua mungkin akan menjadi lebih mengerikan lagi. Kondisi kedua, kau harus mencapai ranah penguasa dalam 30 tahun. Rumini berkata pelan dan jelas, sambil menatap ekspresi Gunawan. Oh, Sid. Gunawan tiba-tiba terdorong untuk mengikat Rumini kecil di lantai dan mulai memukul pantatnya. Dia mulai curiga bahwa gadis kecil ini sebenarnya hanya mempermainkannya. Aku tidak yakin tentang Pulau Jawa. Tapi melihat sejarah Pulau Jawa, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai ranah penguasa dalam 30 tahun. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang pernah mencapai ranah penguasa sebelumnya, kata Gunawan. Namun sudut bibirnya bergetar samar, mengungkapkan kebencian di hatinya. Kalau begitu, kau setuju atau tidak? Rumini memiringkan alisnya. Setuju, tentu saja aku setuju, jawab Gunawan tanpa ragu, menarik ekspresi sebelumnya yang ada di wajahnya. Di matanya tampak semacam ketenangan yang merupakan puncaknya. Kondisi pertamamu, mungkin aku masih merasa sedikit khawatir. Namun kondisi ini tidak benar-benar dihitung sebagai syarat bagiku. Alasan mengapa aku mengatakan itu, tidak ada seorang pun dalam sejarah Pulau Jawa yang bisa mencapai ranah penguasa dalam 30 tahun. Jika aku diberi titik awal yang sama seperti orang lain, aku akan mematahkan sejarah Pulau Jawa. Aku memiliki mutiara racun surgawi di tubuhku, jadi jika aku kalah dengan seseorang di Pulau Jawa maka aku akan dianggap benar-benar sampah. 30 tahun untuk mencapai ranah penguasa. Ini jelas bukan omong kosong belaka. Gunawan menyipitkan matanya setengah, suaranya tenang seperti air. Dia telah berpikir bahwa setelah mengucapkan kata-kata yang ini, Rumini kecil akan menatapnya beberapa kali dengan luar biasa, tapi sayangnya, Rumini hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Dia merasa tertekan dan bertanya, namun, mengapa kau ingin aku mencapai ranah penguasa dalam 30 tahun? Vitalitas manusia berhubungan dengan tenaga dalam mereka sendiri. Tubuh lemah putri ini saat ini berasal dari vitalitasmu. Putri ini ingin membangun kembali tubuhnya dan mempertahankan kekuatannya yang terdahulu, jadi setidaknya harus memiliki vitalitas dari ranah penguasa. Rumini berkata dengan tenang. Gunawan mengangguk seolah dia mengerti. Lalu dia tiba-tiba menjadi cemas. Setidaknya vitalitas ranah penguasa, maka dia bisa mempertahankan kekuatannya setelah membangun kembali tubuhnya dan bergabung dengan jiwanya. Dalam hal ini berarti kekuatannya yang sebelumnya berada di atas ranah penguasa? Tidak, itu tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Aku pasti menafsirkannya dengan salah. Gunawan menggelengkan kepalanya, mencoba melepaskan pikiran konyol ini. Tatapannya melayang sekali lagi mendarat di tubuhnya, menjadi kaku dan sombong. Kondisi ketiga, berlututlah dan sembahlah aku sebagai gurumu. Gunawan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa lama. Apa kau mau? Rumini mengangkat alisnya sedikit, wajahnya yang kecil indah dan lembut, namun dilapisi kekaguman yang akan membuat jantung seseorang berdebar. Berapa umurmu tahun ini? Tanya Gunawan dengan wajah bingung. Pandangan Rumini mengeras tapi masih menjawabnya. 13 tahun. 13 tahun. Jawaban ini benar-benar sesuai dengan penampilannya, tapi ini menyebabkan hati dalam hati Gunawan menggigil dan mengerang. 13 tahun? Sialan, dia baru berusia 13 tahun. Kekuatan, kebijaksanaan, dan sikap matang yang menakutkan ini berbicara seolah-olah dia bangga dengan usia dan pengalaman seseorang. Aku kira dia adalah nenek yang berusia beberapa ratus tahun. Dia sebenarnya baru berusia 13 tahun?
Namun Gunawan mengubah garis pemikirannya dan hatinya yang dalam tiba-tiba merasa rileks. Jika usianya baru 13 tahun, maka seberapa menakutkan tenaga dalamnya, seberapapun mulia dan misterius kelahirannya, tidak peduli betapa kejam dan sombongnya. Seberapa matangnya pemikirannya, dia paling banyak memiliki pengalaman 13 tahun. Dibandingkan dengan dia dengan 2 masa hidup, dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa besar dan kuatnya dia, pada akhirnya, dia masih hanya seorang gadis kecil yang belum tumbuh dewasa. Apa karena setelah kau tahu bahwa putri ini baru berusia 13 tahun, jadi kau tiba-tiba merasa lebih mudah untuk menangani putri ini? Rumini menyipitkan mata dan berkata dingin. Kalimat ini langsung menusuk hati Gunawan. Gunawan cepat menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Alasan mengapa aku bertanya usiamu adalah karena aku ingin mengatakan bahwa aku berusia 16 tahun ini dan lebih tua darimu 3 tahun. Umurmu sedikit lebih muda dariku. Jadi, untuk menjadi guruku, bukankah itu sedikit tidak pantas? Umur. Rumini tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika para ahli di benua ini berlutut di depan putri ini selama 10 tahun, putri ini bahkan tidak akan melihat mereka. Putri ini sekarang memberimu bantuan dengan menawarkan diri sebagai gurumu, namun kau masih ingin menolaknya. Nada itu begitu sombong sehingga Gunawan mulai merasa tercekik. Gunawan segera membuat keputusan di tempat dan mengangguk. Baiklah, aku bisa menjadikanmu sebagai guruku, tapi aku tidak akan pernah berlutut padamu. Alasannya, kata Rumini dengan jelas, aku bisa berlutut kepada orang tuaku, berlutut kepada penyelamatku, bahkan berlutut pada istriku jika dibutuhkan, tapi untuk berlutut pada seorang gadis kecil yang baru saja aku temui beberapa hari, aku tidak dapat melakukannya. Ini adalah martabat dasar menjadi manusia. Gunawan menggelengkan kepalanya, suaranya tegas. Hehehehe. Rumini tertawa namun suaranya tampak dingin dan menyeramkan. Ini tidak terserah padamu. Begitu suaranya mendarat, tangan kanan Rumini telah meraih bahu Gunawan secepat kilat. Seketika, Gunawan merasa seolah tertekan oleh sebuah gunung, lututnya tertekuk di bawah sejumlah besar kekuatan yang tidak mungkin ditolak, dan berlutut di lantai, berat di depan Rumini. Kau, Gunawan mengungkapkan ekspresi kemarahan dan ingin berdiri. Namun dengan kekuatan Rumini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan saat menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dia tidak mampu membuat tubuhnya berdiri. Segera berlututlah ke putri ini dan putri ini akan resmi menjadi gurumu. Kau tidak hanya akan mendapatkan pusat cakra yang baru, kau juga akan dipandu ke jalan yang benar selama kultivasimu. Sambil berjuang, suara Rumini yang dingin dan sombong terdengar di samping telinga Gunawan. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan bergumam. Kau sebaiknya menyerah. Bahkan jika aku tidak mendapatkan pusat cakra, aku pasti tidak akan berlutut pada gadis kecil sepertimu. Sebelum Gunawan bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang kekuatan berat membuat tubuhnya yang bagian atas ditekan ke lantai. Rumini mengangkat kaki putih salju yang seperti teratai es dan menginjak bahu Gunawan dengan kekuatan sangat kecil. Suara krek dari tulang yang retak segera terdengar. Kepala Gunawan yang telah diangkat dengan gigih dengan kejam mengetuk tanah yang dingin. Dan bersujud, kaki kecil Rumini terus menginjak bahu Gunawan tanpa bergerak menjauh. Dengan kedua tangannya di dadanya, ia mengejeknya. Apa menurutmu tulangmu kuat, dan kau luar biasa? Tanpa kekuatan, kau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak melakukan sujud kepadaku. Apa hakmu untuk bertindak angkuh di depanku? Tanpa kekuatan, harga dirimu hanyalah lelucon di depan yang kuat. Kata-kata Rumini seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala Gunawan tanpa belas kasihan, menyebabkannya tidak bisa berkata-kata. Dia kemudian tertawa, menertawakan dirinya sendiri dengan diam. Benar, tanpa kekuatan, apa haknya untuk berbicara tentang harga diri? Dengan kepercayaannya, apa yang dia lakukan itu sombong sekarang, di mata Rumini, pasti sangat konyol. Meski tidak rela, tapi akhirnya kamu tetap bersujud. Mulai sekarang dan seterusnya, putri ini akan menjadi gurumu. Karena putri ini adalah gurumu sekarang, apa kau punya pertanyaan yang ingin kau tanyakan? Rumini terus menginjak bahu Gunawan, saat dia menunduk menatapnya dari atas. Ya. Gunawan mengangkat wajahnya, tatapannya terangkat ke atas, menjawab dengan susah payah. Aku ingin bertanya, apakah rambutmu belum tumbuh pada waktunya? Atau, apakah kau seekor harimau putih alami? Pada malam hari Gunawan bertemu Rumini, tubuh Rumini telah menghilang dan meninggalkan tumpukan pakaian di lantai. Gunawan hanya mengambil gaunnya ke mutiara racun surgawi dan menutupi tubuhnya. Pakaian dalamnya belum tersentuh. Setelah Rumini terbangun di mutiara racun surgawi, dia tentu hanya bisa mengenakan gaun putih ini, membiarkan bagian pribadinya terpapar sepenuhnya. Saat Rumini menginjak bahunya,
Kakinya terbelah dan dari sudut Gunawan, area pink dan lembut di sekitar pahanya, jelas menunjukkan pemandangan merah muda yang indah di antara warna putih. Dan cerita pun bersambung.